Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para mahasiswa baru. Semoga betah menjadi mahasiswa di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya, karena sudah menjadi mahasiswa. Tentunya ini jenjang yang berbeda dengan jenjang SMA. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Junawan, dosen tetap di Stikes Yayasan Dr. Sutomo. Home saya atau posisi saya ada di S1 Administrasi Rumah Sakit. Pertama-tama semoga kita semua tetap masih semangat untuk mengikuti BKKMB 2020 ini. Baik, saya mendapat materi tentang kontrak kuliah. Baik, di perkuliahan kalian tidak akan jauh-jauh mendengar kontrak kuliah ya. Ini akan kalian temui di awal semester di setiap mata kuliah. Nah, ini banyak sekali manfaat dari kontrak kuliah. Untuk itu kita coba mulai lihat PPT-nya. Saya rasa sudah muncul ya. Ini nama lengkap saya Ahmad Junawan, SHM MPH. Saya alumni S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga, dan saya juga menempuh S2 Magister Public Health di UGM. Oke. Sebelum kita memahami apa itu kontrak kuliah, sebelumnya kita harus memahami apa itu kontrak. Tentunya kalian sudah pernah dan sering mendengar apa itu kontrak. Kontrak adalah sebuah perjanjian tertulis ya, antara dua belah pihak atau lebih dalam perdagangan, sewa menyewa dan lain sebagainya. Definisi lain dari kontrak adalah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Jadi intinya adalah perjanjian atau kesepakatan ya. Jadi kontrak kuliah apa? Tentunya tentang kesepakatan tentang perkuliahan. Oke. Kontrak kuliah sendiri saya definisikan sebagai kesepakatan antara mahasiswa dan dosen atas rencana perkuliahan yang telah disusun oleh dosen. Jadi mahasiswa jangan khawatir ya, yang menyusun kontrak kuliah adalah dosennya, karena kontrak kuliah ini disusun berdasarkan atas acuan ya dari RPP dan RPS. RPS itu apa? RPS itu adalah rencana pembelajaran semester ya, dan RPP adalah rencana pembelajaran per tatap muka atau rencana pembelajaran per pertemuan. Oke. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan kepada rencana perkuliahan. Jadi di sini mahasiswa juga dilibatkan dalam perencanaan perkuliahan. Jadi kontrak kuliah itu kesepakatan antara siapa dan siapa? Jawabannya adalah mahasiswa dan dosen. Ya, jadi mahasiswa berhak untuk memberikan masukan. Dan kontrak kuliah ini tentunya biasanya di awal perkuliahan, di awal pertemuan atau pertemuan pertama. Oke. Manfaatnya itu jelas banyak. Yang pertama, menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Kemudian meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Kenapa meningkatkan? Karena kita akan tahu apa yang menjadi capaian pembelajaran dan bagaimana caranya untuk mencapai capaian pembelajaran ya. Bisa juga kita gunakan untuk mengetahui rencana pembelajaran
kemudian bagaimana penilaian atau evaluasi pembelajaran. Jadi nanti isi dalam kontraknya itu sangat banyak. Oke. Nah, isi kontrak kuliah ini bisa berbagai macam. Formatnya tergantung dari dosen masing-masing. Tidak ada format baku. Nah, biasanya ini yang saya pakai. Isi kontrak kuliah ada 11 poin. Yang pertama tentunya kita harus tahu identitas mata kuliah. Kemudian kita harus tahu manfaat mata kuliah itu. Kemudian kita harus tahu deskripsi mata kuliah. Kita harus mengetahui apa sih capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang direncanakan, dan indikator atau buktinya apa kalau mahasiswa sudah mencapai kemampuan tersebut. Kemudian ada pengorganisasian materi, urut-urutan materinya itu harus bagaimana sih? Kemudian tentang materinya sendiri, bahan bacaan, dan referensi. Ini biasanya referensi jurnal, buku, dan bahan bacaan yang lain. Kemudian ada strategi perkuliahan. Kemudian tugas-tugasnya apa saja. Ya. Penilaian dan kriteria penilaian. Jadi kalau mau dapat nilai 100, poinnya ada apa saja. Nanti kita akan lihat. Kemudian etika perkuliahan, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam perkuliahan, ya. Dan yang terakhir jadwal perkuliahan. Nah, ini akan memudahkan kita untuk belajar selama 1 semester. Nah, kalau misal ada dosennya tidak menyampaikan kontrak kuliah, boleh mahasiswa meminta. Atau misal dosennya mengajar keluar dari kesepakatan isi kontrak kuliah yang telah disepakati bersama, maka mahasiswa silahkan mengajukan keberatan terhadap dosennya. Contoh dari kontrak kuliah. Ini contoh kontrak kuliah, bentuknya seperti ini, dokumen, identitas, manfaat, deskripsi, capaian pembelajaran, kemudian pengorganisasian materi, termasuk referensinya itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini ada strateginya. Kemudian tugas-tugasnya bagaimana, ya. Kemudian penilaiannya bagaimana. Oke. Etika perkuliahannya bagaimana, dan jadwal perkuliahan. Nah, di sini tentunya setelah disepakati bersama, ada masukan-masukan dari mahasiswa, maka nantinya akan direvisi terlebih dahulu oleh dosennya sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu akan ditandatangani ya oleh dosen yang bertanggung jawab pada mata kuliah tersebut, kemudian ditandatangani pula oleh mahasiswa penanggung jawab mata kuliah atau komtimnya. Kemudian di sini juga diketahui oleh ketua program studi. Nah, ini saya berikan contoh S1 administrasi rumah sakit. Ini secara umum bentuk kontrak kuliah. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan isinya. Ini identitas, ya, identitas dari mata kuliahnya. Saya ambil contoh matematika di S1 administrasi rumah sakit. Tentu ini ada kodenya, semester dan kelasnya, kemudian dosen pengampu dan alokasi waktunya. Kemudian ada manfaatnya. Harapannya kalau mahasiswa mengambil mata kuliah ini, manfaatnya itu apa sih? Nah, di sini kita bisa mengetahui. Kemudian deskripsi, penjelasan tentang mata kuliahnya. Ya, mata kuliahnya isinya apa saja. Dan
tentunya fungsinya nanti bagi mahasiswa ya. Oke, capaian pembelajaran, buktinya kalau atau harapannya kalau mahasiswa mengambil mata kuliah ini, capaiannya apa sih? Nah, di sini kalau kita lihat ada memahami, menggunakan, dan menerapkan ilmu matematika dan dasar logika berpikir rasional untuk menyelesaikan persoalan manajemen rumah sakit, khususnya terkait pengelolaan data, keuangan, dan akuntansi dengan baik. Nah, harapannya ini. Kemudian metodenya tentunya ada ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi, penugasan, contoh kasus. Nah, di sini tentunya medianya bisa lebih banyak, lebih bervariasi ya, apalagi di tengah kondisi yang COVID-19 ini ya. Jadi bisa saja ditambahkan dengan Zoom virtual meeting, bisa juga classroom, bisa juga WA group dan lain sebagainya. Jadi ini bisa bermacam-macam ya, tergantung dari dosen. Oke. Kemudian penilaian ini juga bisa disepakati bersama. Nah, umumnya penilaian tugas itu penilaian dari perkuliahan ya, itu umumnya UAS 30%, UTS 30%, tugas 30%, dan keaktifan 10%. Jadi sekalipun UAS-nya dapat 100, UTS-nya dapat 100, tapi tugas dan keaktifannya 0, maka nilai maksimalnya juga cuma 60 ya. Jadi semua ini penting ya. Pak, bagaimana kalau misal UTS sama UAS saja yang dinilai? Ya silahkan, itu kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Akan tetapi ya, UTS dan UAS ini biasanya nilainya jelek ya. Yang bisa mendongkrak nilai dari evaluasi perkuliahan itu adalah keaktifan dan tugas ya. Jadi kenapa tugas diberi 30% dan keaktifan 10%? Agar dapat mengangkat apabila nilai UTS dan UAS-nya jelek ya. Oke. Nah, nilai keaktifan sendiri didapat dari mana? Nilai keaktifan itu tentunya dari kehadiran dan partisipasi mahasiswa saat perkuliahan. Jadi di kelas itu juga diamati oleh dosen, aktif atau tidak, sering berpartisipasi atau tidak dalam perkuliahan. Nah, ini tergantung dari dosennya. Kalau saya biasanya 30% itu saya bagi tergantung jumlah tugasnya. Kalau tugasnya 3, ya 30 bagi 3 biasanya. Kalau tugasnya 2, biasanya 15%. Akan tetapi tidak semua seperti itu. Bisa saja kalau tugasnya 3, yang satu ini 5%, yang nomor 2 ini 5%, yang nomor 3 30%. Tergantung dari dosennya berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan berat tugasnya. Biasanya semakin berat tugas itu bobotnya atau persentasenya akan jauh lebih besar. Oke, ini yang harus diketahui oleh mahasiswa ya. Mahasiswa akan dapat skor A jika nilainya itu lebih dari sama dengan 80 ya. Poin A ini sama dengan 4. Nah, ini nanti yang akan di-convert atau diubah menjadi bentuk angka lagi. Ya, kalau pernah dengar IPK untuk 4 ya, itu adalah nilai maksimal. Ya, jadi seluruh mata kuliahnya itu dapat A. Nah, bagaimana biar dapat A? Harus di atas atau sama dengan 80.
nilai di akhirnya ini tadi. Ketika ini sudah ditotal, keaktifan tugas UTS UAS dan nilainya 80, maka dia dapat A. Nah, kalau AB itu antara 75 sampai 80. Ini kurang dari 80 ya. 80 sendirinya itu dia dapat A. Kurang dari 80. Misal 79,999. Nah, itu tetap kurang dari 80. Maka nilainya AB. Ya, oke. Kemudian kalau B itu adalah 65 sampai kurang dari sama dengan 75. Begitu seterusnya. Nah, ini penting untuk diketahui ya. Jadi biar dapat IPK 4 ya, berarti harus dapat A semuanya. Dan nilai dari mata kuliahnya itu harus lebih dari sama dengan 80. Ya, oke. Ini penilaian lain ya. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena ini biasanya hanya saya sendiri yang menggunakan metode ini. Saya menggunakan metode ini itu apabila dalam satu kelas itu nilainya tidak ada yang lulus atau tidak ada yang baik, sehingga saya memakai penilaian normatif. Nah, ini tergantung dosen masing-masing ya. Penilaian normatif ini tentunya memperbolehkan atau bisa memungkinkan mahasiswa dapat nilai A meskipun tidak sampai 80 nilainya. Nah, ini kebijakan dosen masing-masing ya. Tidak semua dosen atau bahkan mungkin saya sendiri. Nah, ini tidak wajib ya, tidak harus dosen menggunakan ini, tidak ya. Jadi tidak bisa memaksa dosen untuk menggunakan ini. Oke, etika. Nah, ini umumnya saya selalu menggunakan ini umumnya. Nah, ini bisa ditambah bisa dikurangi tergantung dosen masing-masing. Yang pertama, mentaati peraturan akademik, mentaati kontrak kuliah, hadir di kelas tepat waktu, toleransi keterlambatan 15 menit, telepon genggam dinonaktifkan atau di silent, tidak menggunakan telepon genggam, kehadiran minimal 75 ya, 75% maksudnya. Kalau ada 16 pertemuan paling tidak harus masuk sebanyak 13 ya. Oke. Kemudian tidak mengajak atau membuat gaduh saat perkuliahan berlangsung dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau saya telat mengumpulkan tugas itu masih saya terima, akan tetapi tentunya ada diskon 50%. Berbeda dengan dosen lain, mungkin dosen lain tidak menerima. Nah, itu tergantung dari kebijakan dosen masing-masing ya. Oke. Nah, ini yang ke-11 tadi, yaitu jadwal. Dengan adanya kontrak kuliah kita tahu jadwalnya kapan saja dan pokok bahasannya pada jadwal tersebut apa ya. Oke. Baik, sekian dari saya rasa cukup ya. Semoga tetap semangat sampai akhir nanti dan semoga betah ya, jangan ngantuk ya. Saya rasa menarik untuk materinya kita saksikan secara bersama-sama dan saya rasa panitianya juga sangat kooperatif dan membantu para mahasiswa baru. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.